Anda habis rekrutmen, tapi bingung cara mendelegasikan tugas kepada orang yang baru Anda rekrut. Atau Anda baru menaikkan atau memindahkan staf ke posisi baru, tapi Anda juga bingung cara mendelegasikannya, caranya bagaimana. Selamat datang kembali di channel YouTube kami di Muraba Coach. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia manajemen dan kepemimpinan, yaitu cara delegasi tugas yang efektif. Delegasi adalah kunci untuk memaksimalkan produktivitas tim dan membangun keterampilan individu. Kami akan menjelajahi berbagai tingkatan delegasi, mulai dari yang belum berpengalaman hingga yang sudah menjadi ahli. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, tingkatan pertama adalah tidak tahu. Tingkatan tidak tahu ketika Anda memiliki anggota tim yang tidak familiar dengan tugas yang didelegasikan. Langkah pertama adalah memberikan penjelasan mendalam tentang tugas tersebut. Ajarkan langkah-langkah dasar, sumber daya apa yang diperlukan, dan berikan contoh yang konkret. Pastikan untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung sehingga mereka merasa nyaman untuk bertanya jika ada ketidakjelasan. Sambil memberikan panduan rinci, perlu diingatkan bahwa tingkat pengawasan dan bimbingannya mungkin lebih tinggi pada tahap awal ini. Ini adalah fase saat mereka masuk di dalam organisasi Anda, atau fase saat mereka terjadi perubahan posisi di organisasi Anda. Yang pertama adalah fase tahu atau tahu. Tingkatan tahu bagi anggota tim yang sudah memiliki pengetahuan dasar tentang tugas yang akan didelegasikan. Pendekatan delegasi Anda bisa lebih mandiri. Anda dapat memulai dengan memberikan deskripsi singkat tentang tugas, tujuan akhir yang akan diharapkan, batas waktu yang ditetapkan, dan pastikan mereka memahami tanggung jawab yang diberikan, dan tetapkan saluran komunikasi yang terbuka agar mereka bisa berbagi kemajuan atau bertanya jika ada masalah. Ini adalah fase saat Anda telah memberikan training ke staf Anda. 3. Bisa dengan diawasi. Bisa dengan diawasi untuk anggota tim yang telah memiliki sejumlah pengalaman dan tugas yang didelegasikan. Anda dapat memberikan lebih banyak kepercayaan dan otonomi. Berikan arahan awal tentang tujuan dan harapan, tetapi juga tetapkan batasan dan perhatikan kemajuan secara berkala. Ini memungkinkan Anda untuk memberikan panduan lebih lanjut jika diperlukan, serta membantu mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Ini fase setelah Anda memberikan training dan staf mulai menjalankan tanggung jawabnya, serta fase ini masih memerlukan pengawasan Anda. 4. Fase bisa tanpa diawasi. Bisa tanpa diawasi anggota tim yang sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan yang kuat dalam tugas yang didelegasikan dapat diberikan tanggung jawab dengan tingkat pengawasan yang lebih rendah. Berikan arahan awal, tetapi beri kebebasan untuk mengatur cara mereka menyelesaikan tugas. Tetaplah siap jika mereka memberikan saran atau dukungan, tetapi berikan ruang bagi kreativitas dan inisiatif mereka. Ini adalah fase setelah Anda memberikan training dan staf menjalankan tanggung jawabnya serta telah lulus dalam pengawasan Anda. Fase kelima yaitu bisa menjadi trainer. Bisa menjadi trainer ketika anggota tim telah mencapai tingkat keahlian yang sangat tinggi dalam tugas tertentu. Mereka dapat menjadi pelatih atau mentor untuk anggota tim lainnya. Anda dapat memberikan tanggung jawab untuk membimbing, melatih, dan mengembangkan keterampilan rekan-rekan mereka. Ini tidak hanya memungkinkan mendelegasikan tugas yang efektif, tapi juga memperkuat kolaborasi dan pertumbuhan tim secara keseluruhan. Fase ini terjadi saat staf Anda sudah terbiasa menjalankan tugasnya sendiri tanpa harus diawasi dan diingatkan, serta staf Anda sudah bisa memberikan training terkait tanggung jawabnya kepada orang lain. Ini tidak hanya memungkinkan delegasi tugas yang efektif, tetapi juga memungkinkan kolaborasi dan pertumbuhan tim secara keseluruhan. Fase ini terjadi saat staf sudah terbiasa menjalankan tugasnya sendiri tanpa harus diawasi dan diingatkan, serta bisa memberikan training terkait tanggung jawabnya kepada orang lain. Dalam semua tingkatan delegasi, penting untuk tetap komunikatif, mendukung, dan terbuka terhadap pertanyaan dan masukan, serta kendala yang mungkin bisa muncul. Setiap anggota tim memiliki potensi yang berbeda, dan delegasi yang cerdas akan membantu memanfaatkan potensi
tersebut menjadi lebih maksimal. Nah, itulah gambaran lengkap tentang cara delegasi tugas dari berbagai tingkatan kemampuan dan pengawasan. Ingatlah, delegasi yang efektif adalah keseimbangan antara memberikan tanggung jawab dan memberikan dukungan yang diperlukan. Semua anggota tim memiliki potensi yang berbeda, dan dengan pendekatan yang tepat, kita bisa menciptakan lingkungan yang produktif dan berdaya guna. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa memberikan like dan subscribe. Saya Aziz Kuncoro dari Murabakut. Saatnya nambah cabang dan mengembangkan bisnis Anda.